Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakiatur Rahma Soleha dari Universitas Sriwijaya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan memberikan tips bagaimana guru dan staf mampu menyusun salah satu standar dari 8 standar administrasi sekolah yang ada dengan baik. Standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar sarana dan prasarana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan administrasi sekolah. Administrasi sekolah merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber atau potensi yang ada di sekolah atau kegiatan yang berupa merencanakan, mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengendalikan semua urusan sekolah, baik personil, kepala sekolah dan stafnya, serta guru-guru dan karyawan sekolah lainnya, serta maupun material berupa kurikulum, alat atau media, dan fasilitas sarana dan prasarana, serta dana yang ada di sekolah secara efektif. Standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana sekolah merupakan semua fasilitas yang diperlukan atau salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan baik dan lancar serta teratur. Di sini standar sarana dan prasarana yaitu meliputi analisis luas lahan dan bangunan, kebutuhan sarana dan prasarana, dokumen master plan atau peta sekolah atau foto-foto sarana prasarana, atau dokumen pemeliharaan lahan, dokumen IMB atau peruntukan bangunan, dokumen kepemilikan daya listrik, dokumen program dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, buku teks atau BSE atau buku siswa, inventaris sekolah, daftar inventaris setiap guru KIR, administrasi perlengkapan barang, diantaranya yaitu buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, buku pemeriksaan perlengkapan barang, buku pemeliharaan barang, prasarana pendidikan khususnya lahan 300 meter persegi. Tanah untuk bangunan sekolah harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan lingkungan sekolah. Pertama, mudah dicapai dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan. Kedua, terletak di suatu lingkungan yang banyak hubungan dengan kepentingan pendidik atau sekolah. Cukup luas, bentuk maupun fotografinya akan memenuhi kebutuhan. Keempat, yaitu mudah menjadi kering jika digenangi oleh air, bebas dari pembusukan. Kemudian ada cukup air ataupun mudah dapat air yang bersih dan berkualitas. Kemudian memperoleh sinar matahari yang cukup selama waktu sekolah berlangsung sehingga kelancaran dan kesehatan terjamin untuk anak. Selanjutnya yaitu aman, artinya material dan konstruksi bangunan benar-benar dapat mempertanggungjawabkan baik kekuatan, kekokohan bangunan itu sendiri. Baiklah, di sini guru harus mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu satu, mempunyai ruangan untuk kegiatan yang aman, nyaman, sehingga anak betah dalam belajar. Ada fasilitas cuci tangan dengan air bersih serta mengalir. Kemudian ada mempunyai ruangan untuk guru, ada ruangan untuk kepala sekolah, dan serta memiliki ruangan untuk UKS. Selain itu, juga mempunyai kamar mandi yang bersih, memiliki ruangan di dalam dan di luar atau outdoor, dan memiliki tempat sampah yang tertutup. Selain itu ada juga contoh alat peraga yaitu miniatur-miniatur berupa miniatur buah-buahan, sayur-sayuran, tempat ibadah. Alat permainan edukatif sebaiknya multiguna, aman dan tidak berbahaya untuk keselamatan anak, dibuat menunjang aktivitas anak. Sarana dan prasarana yang ada di luar yaitu ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, terowongan, playground. Kemudian adanya dokumen master plan atau peta sekolah atau foto-foto sarana prasarana, yaitu foto-foto dari sarana prasarana yang ada di dalam. Contohnya ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, kamar mandi, WC. Kemudian guru harus tahu IMB atau peruntukan bangunan,
Kemudian guru harus tahu kepemilikan daya listrik, apakah milik sendiri atau tidak. Kemudian guru harus memiliki buku teks atau BSE atau buku siswa. Biasanya di sini guru menulis perkembangan yang terjadi pada anak baik akademik. Kemudian di sini guru harus memiliki buku inventaris, yaitu buku yang berisi daftar-daftar barang milik sekolah. Di sini baik barang tersebut berasal dari anggaran APBN atau pusat, APBD, provinsi, dan kabupaten kota. Sekelas dimaksud untuk mengetahui kondisi aset sekolah. Daftar inventaris tiap guru atau KIR, guru harus memiliki. Nah, di sini daftar inventaris tiap ruang atau KIR, semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya diinventarisir. Melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlahnya berapa, jenis barangnya apa, kualitas, tahun pembuatan, merek. Khususnya untuk sarana dan prasarana pendidikan yang berasal dari negara atau milik negara, wajib diadakan inventarisasi secara cermat dengan menggunakan format-format yang telah disediakan atau telah disesuaikan sebelumnya. Guru membuat administrasi perlengkapan atau barang, yaitu guru harus memiliki dan membuat buku penerimaan barang, kapan barang itu diterima. Kemudian guru harus memiliki dan membuat buku pengeluaran barang itu dikeluarkan. Guru harus memiliki kartu pemeliharaan barang. Guru harus membuat dokumen penghapusan barang. Kemudian dokumen usulan pengadaan barang. Kemudian ada penataan ruang dan bangunan sekolah. Nah, bangunan sekolah ini harus ditata dengan rapi antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Kedua, yaitu penataan perabot sekolah. Yang harus diperhatikan dalam pengaturan perabot, perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot akan dipakai dalam ruangan tersebut. Kedua, kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan. Yang ketiga, jarak satu perabot dengan perabot lainnya harus berjauhan. Mungkin itu saja tips-tips dari saya yang dapat saya berikan mengenai cara menyusun standar sarana dan prasarana. Apabila ada kesalah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maaf ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.